Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darel Yosep. Jadi saya dari kelompok Gymnasium ingin membawakan mengenai perancangan basis data Gymnasium yang telah dibuat oleh saya dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, nama saya Martin Cahyadi. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok Gymnasium. Nah, sebelum kita membahas tentang perancangan basis data kami, pertama-tama kita harus menganalisis mengapa kita melakukan perancangan basis data ini. Nah, ini merupakan latar belakang kami. Nah, kita tahu kan gym merupakan hal yang sering kita dengar. Zaman sekarang lagi trending, anak-anak banyak nge-gym untuk self improvement, ya kan. Gym atau gymnasium secara bakunya itu merupakan tempat untuk berolahraga. Gymnasium itu menyediakan fasilitas-fasilitas, alat-alat, dan juga hal-hal lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan saat berolahraga. Nah, dengan tren zaman sekarang, makin banyak orang mengikuti dan memasuki gymnasium untuk berolahraga, sehingga membernya makin banyak. Oleh karena itu, jadi fasilitas dan alat-alat dan juga karyawan-karyawan yang dalam gymnasium itu makin banyak juga. Nah, bagaimana kita dapat mendata semua hal itu, fasilitas, member, alat-alat, dan juga karyawannya? Nah, cara yang mudah itu untuk mencatatnya di buku besar atau kertas. Tapi itu merupakan hal primitif karena ya boros kertas dan juga memakan tempat. Lalu bagaimana kita dapat mencatat data tersebut di cara yang efisien, mudah, dan tidak memakan tempat? Solusinya mudah. Buatlah sebuah database atau basis data. Apa itu database atau basis data? Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan disimpan secara elektronik, alias di dalam komputer. Jadinya dia tidak memakan tempat dan mudah diakses. Perkenalkan, saya Vincent Oktar Ramadan. Di sini saya akan membawakan apa saja yang harus kita lakukan ketika mendesain basis data dari sebuah gymnasium. Yang pertama, pastinya kita harus mengidentifikasi entitas apa saja yang ada di gymnasium tersebut. Di sini, saya sudah mempunyai entitas-entitas tersebut. Yang pertama, di sebuah gymnasium pastinya akan ada member, di mana member menggunakan fasilitas dan fasilitas memiliki alat. Otomatis, member memakai alat yang dikelola oleh karyawan. Lalu, member juga mempunyai membership plan, dan membership plan akan menerima pembayaran yang dilakukan oleh member. Oke, jadi di sini kita punya penjelasan atas tabel dan atribut. Di sini kita punya domain fasilitas berisi atribut, dan atribut itu pun berisi ID fasilitas, nama fasilitas, lokasi, jumlah, dan keterangannya. Ada pula domain name, meaning, dan domain definition. Nah, ada pula domain alat yang berisi atributnya itu tuh ID alat, nama alat, keterangan, jumlah, dan ID fasilitas. Terus kita di sini punya domain karyawan yang atributnya itu tuh berisi ID karyawan, nama karyawan, posisi, tanggal bergabungnya, alamat, dan kontaknya. Kita juga punya domain member, itu tuh berisi atributnya itu tuh berisi ID member, nama member, tanggal bergabungnya, status, email, kontak, dan ID plan-nya. Kita pun juga mempunyai domain membership plan. Domain membership plan itu atributnya itu tuh berisi ID plan, nama plan, harga, durasi, dan deskripsinya. Kita di sini juga punya domain pembayaran yang atributnya itu tuh berisi ID pembayaran, ID member, jumlah yang dibayar, tanggal bayarnya, metode pembayarannya, tanggal jatuh temponya, dan ID plan-nya. Oke, jadi setelah dipaparkan tabel dan atau entitas apa saja yang ada di basis data gymnasium ini, berikut ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram yang sudah sempurna berikut dengan multiplicity-nya. Di sini kita bisa melihat ada dua tabel baru yang muncul. Kedua tabel ini dihasilkan dari transaksi relasi antar tabel yang ada. Oke, jadi setelah kita melihat dua tabel baru yang muncul di ERD yang telah sempurna, berikut ini adalah penjelasan dari tabel dan atributnya. Nah, domain dari tabel alat fasilitas ada
berisi atributnya yaitu ID fasilitas, ID alat, dan nama alat. Berikut dengan domain name, meaning, dan domain definition-nya. Lalu tabel baru yang kedua yaitu tabel karyawan fasilitas yang atributnya adalah ID karyawan, posisi, ID fasilitas, dan nama fasilitas. Berikut dengan domain name, meaning, dan domain definition-nya. Perkenalan, saya Gian Kendra Javier, saya juga salah satu anggota dari kelompok gimnasium ini. Oke, mari kita lihat di layar. Ini tabel yang kita gunakan sebagai contoh. Di sini kita menggunakan tabel karyawan. Di sini kita membuat tabel karyawan dengan berbagai constraint yang ada, termasuk primary key pada ID karyawan dan memeriksa kolom, seperti nama karyawan, posisi, dan kontak untuk memastikan integritas data. Di sini kita bisa juga menggunakan domain selain menggunakan inline constraint seperti tadi. Ini cara memanggil domain di dalam create table. Kita menggunakan domain dan nama domain. Di sini kita menggunakan insert all untuk menambahkan baris data ke dalam tabel karyawan dalam satu perintah. Ini kita menggunakan insert all. Di sini kita menampilkan semua data dari tabel karyawan menggunakan select asterisk from karyawan. Query ini menggunakan bind variables yang dapat digantikan dengan nilai yang diinput oleh user ketika query dijalankan. Di sini kita menambahkan kolom baru menggunakan alter table. Kita menambahkan kolom new column ke dalam tabel karyawan. Ini buktinya. Di sini juga kita bisa menghapus kolom yang baru kan ditambahkan sebelumnya. Kita menghapus kolom new column yang sebelumnya ditambahkan. Di sini kita mengubah ukuran kolom dari nama karyawan menjadi 100. Nah, jadi di sini itu kita menambahkan constraint baru yang memastikan kolom alamat mengandung angka. Lalu kita juga menghapus constraint yang sebelumnya ditambahkan untuk kolom alamat. Nah, di sini kita memperbarui data karyawan dengan ID karyawan 1, mengganti posisi, alamat, dan kontak. Kita mengupdate posisi karyawan berdasarkan ID karyawan. Lalu di sini kita menghapus baris data karyawan dengan ID karyawan 1 dari tabel karyawan. Nah, lalu di sini kita menghapus data karyawan berdasarkan ID karyawan. Nah, di sini kita menampilkan nama dan tanggal bergabung dari karyawan yang memiliki tanggal bergabung paling awal dan paling terakhir. Di sini kita menampilkan semua data karyawan, termasuk nama, posisi, alamat, tanggal bergabung, dengan format tanggal, dan kontak. Lalu di sini itu kita mempunyai view kompleks untuk menampilkan informasi karyawan beserta jabatan mereka. Nah, di sini itu ada cara untuk melihat view. Dan di sini itu cara untuk menghapus view yang sebelumnya dibuat. Nah, lalu di sini itu ada sequence. Jadi kita di sini membuat sequence yang bernama sec karyawan yang dimulai dari angka 6 dan bertambah 1 setiap kali digunakan untuk menghasilkan ID karyawan. Nah, di sini itu menambahkan data karyawan baru dengan nama Emily Watson, posisi sebagai personal trainer, tanggal bergabung, alamat, dan kontak. Nah, di sini ID karyawan dihasilkan dari sequence sec karyawan. Nah, lalu di sini kita menampilkan data karyawan dengan nama Emily Watson. Lalu di sini kita juga punya decode untuk menampilkan posisi dalam deskripsi yang lebih mudah dipahami. Jadi di sini kita menggunakan fungsi decode untuk mengganti nilai posisi dengan deskripsi yang lebih mudah dipahami. Misalnya pelatih menjadi trainer, resepsionis menjadi resepsionis, dan seterusnya. Terima kasih.